Oke, baik. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Gibran. Saya berasal dari UPPJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Dan pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa komen yang sudah diteraikan di yang sudah diuraikan di website e-learningnya ya. Jadi pada jaringan komputer tugas 2 di sini ada beberapa komen yang perlu saya praktikkan, nanti sekaligus juga saya jelaskan. Mungkin saya bisa langsung mencoba menjelaskan sekaligus mempraktikkan cara pemakaian dari beberapa komen yang ada. Nanti juga saya akan berdasarkan dari panduan praktik yang ada di e-learning pada mata kuliah jaringan komputer. Oke. Di sini karena kebetulan saya memakai MacBook dengan macOS, jadi beberapa komennya berbeda. Jadi di sini saya menggunakan VirtualBox. Nanti saya coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, baik. Ini adalah VirtualBox-nya. Saya coba full screen dulu ya. Oke. Di sini langsung aja saya coba buka CMD. Nah, oke, ini adalah CMD-nya. Nah, kita akan coba langsung mempraktikkan beberapa komen yang ada di tugasnya. Nah, di sini ada beberapa komen dasar sebenarnya, seperti CD. Ini biasanya untuk ceng directory. Misal kita mau pindah ke directory apa, terus ada CLS. CLS ini kegunaannya untuk clear screen, dimana misalnya nanti udah banyak ada komen yang kita buat untuk membersihkan recent komen yang sudah kita gunakan. Dan ada CLS slash tanda tanya, ini kegunaannya untuk melihat apa kegunaan dari CLS atau komen tersebut. Nah, ini kita bisa coba, misalnya saya coba ini kita coba CLS. Nah, terus misalnya saya coba ada directory apa di sini. Misalnya di users, itu ada users ya tadi. User ada download misalnya. Kita bisa coba cd download. Nah, ini kita udah berpindah ke downloads. Atau misalnya kita mau pindah balik lagi, bisa cd titik-titik untuk pindah ke directory sebelumnya ya. Terus misalnya udah banyak komen, terus tadi kita bisa pakai komen CLS untuk clear screen-nya. Seperti itu. Terus misalnya tadi kita ada komen untuk melihat nih CLS itu apa, bisa dipakai juga. CLS itu singkat dari clear the screen. Terus ada dir juga nih, dir kita bisa coba juga. Ini itu untuk menanyakan apa, display list dari file atau subdirectory, seperti itu. Ini bisa ada banyak, bisa sort, bisa sesuai dengan value yang kita cari, terus bisa digunakan lowercase seperti itu. Terus misalnya kita cari lagi, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan ipconfig dan ping, dimana ini untuk ke jaringannya. Jadi nanti ada kita bisa melihat terkait IP kita di komputer itu berapa, DNS, terus untuk setting IP juga, terus
bisa untuk mereset ya IP yang ada di komputer kita. Kita juga bisa membuat IP juga, di mana nanti kita pakai IP renew seperti itu. Terus nanti kita coba aja. Pertama kita CLS dulu. Yang pertama kita coba akan gunakan di sini sesuai dengan yang ada di tugas adalah ipconfig. Nah, ini adalah IP yang ada di VirtualBox ini ya. Ini IP-nya adalah 10.0.2.15. Terus misalnya tadi ada IP config/al, ini lebih lengkap lagi. Sebenarnya ada terkait connection Ethernetnya itu drivernya dari apa, intro R. Terus di situ ada hostname-nya, terkait hostname-nya apa. Terus ada DNS juga tadi, ada DHCP juga, DHCP servernya apa, seperti itu. Terus selanjutnya ada ipconfig/min config slash tanda-tanya. Ini juga akan menunjukkan komen apa saja yang bisa digunakan di ipconfig ini, dan juga kegunaannya apa saja. Misalnya ini ada al, ada renew, ada release all matching connection. Ini nanti kita akan coba juga. Ini ipconfig /release. Nah, ini nanti dia IP-nya akan hilang ya, atau nggak ada ya. Kita coba ipconfig. Nah, dia akan hilang, beda dengan yang awal tadi kita coba cari. Ini kan ada IPv4-nya ya. Nah, nanti untuk ada ini lagi gimana, kita bisa nanti tinggal klik ketik ipconfig/renew. Dia nanti akan mengeset IP address-nya lagi sama tadi ya, default gateway-nya yang hilang. Nanti kita bisa ipconfig lagi. Nah, sekarang udah di set lagi gitu. Ini IP renew ini bisa kita set juga sebenarnya dengan IP yang yang kita inginkan sebenarnya. Nanti tinggal dicoba aja. Ini nanti akan sesuai sama adapter dari jaringannya. Oke, terus nanti ada IP config display DNS. Nah, ini untuk memperlihatkan DNS yang dipakai di komputernya. Display DNS. Nah, ini nggak ada DNS-nya berarti. Kita coba juga ipconfig/flash DNS. Karena nggak ada DNS-nya sebenarnya nggak ini sih. ipconfig/register DNS. Oke, kita coba ipconfig display DNS. Nah, ini karena di di VirtualBox mungkin ya, jadi DNS-nya nggak ke show, tapi nggak apa-apa. Jadi fungsinya nanti display DNS itu untuk menampilkan DNS yang ada pada komputernya gitu. Terus selanjutnya juga ada ipconfig flash DNS, ini untuk menghapus atau mereset DNS yang ada pada komputernya gitu. Jadi bisa kita reset, kembalikan kepada setelan awal misalnya. Terus ada ipconfig register DNS, ini untuk menambahkan DNS baru sesuai dengan yang ada pada server terdekat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke ping. Ini juga banyak di
Windows sendiri ada bisa juga misalnya kita mau lihat komennya tadi, ini bisa sama kayak gini. Nah ini terkait pemakaiannya, di sini juga ada penjelasannya. Sebenarnya minta itu untuk ping specified host yang kita pilih sampai kita mau diberhentikan ya, atau bisa klik Ctrl C seperti itu. Ada banyak lagi yang lain. Cara pemakaiannya juga ada, bisa di set timeout juga. Kita bisa timeout misalnya berapa menit seperti itu, berapa milisecond ya kalau di Windows seperti itu. Sini tulisannya kita bisa coba ping localhost ya, terus ada 127.0.0.1 ini localhost juga sebenarnya, cuma dalam bentuk IP. Nah, ini kita coba ping localhost gitu ya. Nah ini sendnya 4, receive 4, lossnya 0, jadi semuanya ke terkirim ya. Terus kita bisa coba ping juga ke 127.0.0.1. Ini juga sama, ini berhasil semua harusnya karena itu ke lokal ya. Nah kita bisa juga ping ke misalnya ke google.com. Nah ini langsung kita ngeping ke Google. Ini package-nya 4, yang ke send diterima 4, loss 0, berarti ini berhasil semua ya. Ping ini kegunaannya untuk kita bisa coba cek ya terkait jaringannya, misalnya apakah jaringan kita ada bermasalah atau ada kendala. Nah itu bisa kelihatan di sini. Biasanya kalau misalnya ada kendala atau tidak terhubung jaringannya, itu nanti ada berbagai macam sih. Biasanya ada timeout atau tidak terhubung seperti itu. Ini misalnya kita bisa coba pakai ping address lainnya, ini bisa kita coba juga sih sebenarnya. Kita coba aja misalnya ping, bisa di copy ya, coba 255. Coba ya, saya coba 254 ya, 254 254 254. Ini contohnya kalau misalnya RTO ya, request timeout. Ini kita bisa coba ping 10.254 254 252. Nah, ini harusnya emang RTO sih. Nanti kita coba ke apa namanya, kita bisa coba ke ininya Google, coba ping 216 239 38 120. Nah ini kita coba. Nah ini bisa ya, karena tadi bilangnya ke Google. Nah ini kenapa cuma 4, karena kita kan nggak ngeset tadi ya, kan misalnya di settingan. Nah ini ada minte, dimana ini peaknya itu sampai kita mau stop aja, itu juga bisa tadi. Nah misalnya ping google.com minte. Nah ini dia nggak akan berhenti sampai kita mau berhentikan. Kan tadi biasanya sampai 4 ya, dia udah berhenti ya. Ini sampai kita mau berhenti dia baru berhenti. Bisa kita kontrol C aja untuk berhentinya. Nah ini baru berhenti seperti itu. Terus ada yang lainnya, misalnya nah ini ada contoh untuk ping yang ukuran paketnya lebih besar ya. Ini kan tadi kita batch 32 ya. Sekarang kita bisa juga set misalnya ping min L 1500 bytes ke google.com mintek. Nah ini agak besar, jadi biasanya agak berat sih. Nah ini ada RTO ya.
tabelnya ya. Ping min L 216 239 38 90. Ini harusnya bisa juga sih. Oh, dia nggak bisa lebih dari 32 tadi ya, berarti ke Google. Nah, ini untuk ngeset package-nya ya atau bytes-nya itu ada, kita bisa set juga untuk bisa lebih besar lagi untuk ngetesnya. Nah, kalau ini untuk jumlah batasan tertentu ada juga tadi. Ini bisa, misal kita maunya cuman copy-nya 10 kali aja gitu. Google.com. Nah, nanti dia 10 kali harusnya 4 5 6 8 9 10. Nah, itu langsung selesai gitu. Nah, ini tadi min T ya, itu buat ngeping secara terus menerus. Lalu selanjutnya setelah keping ada netstat. Netstat itu digunakan untuk biasanya informasi terkait jaringannya ya. Jaringan di kita itu ada apa aja misalnya. Ini kita bisa langsung aja buat coba lihat netstat. Nah, ini ada proto, ada local address, ada foreign address sama state atau mode ya. Nah, kalau dari sini penjelasannya di kolom proto itu untuk menunjukkan jenis protokol ya. Jadi protokolnya itu apakah TCP atau IP. Nah, nanti dia kelihatan di sini nih terkait protonya dia tuh apa koneksinya. Terus kedua local address ya, ini untuk addressnya ya. Addressnya tuh misalnya IP-nya berapa gitu. Terus ada foreign addressnya juga sama ada state-nya ya. Ini koneksinya tuh apa sedang berjalan atau sedang menunggu. Ini time wait berarti sedang menunggu ya, sedang menunggu jaringan gitu. Nah, ini ada stepnya, ada establish, time wait, send retrieve, listening, dan send. Nah, ini ada beberapa komennya atau perintah ya yang bisa digunakan. Soalnya juga bisa kita coba lihat ya, misalnya netstat selanjutnya. Nah, sama ini bisa apa aja misalnya yang bisa dipakai. Ini minta buat ngedisplay all connection. Ini misalnya kita netstat min A. Nah, ini buat kasih lihat ya koneksi apa aja yang aktif gitu. Terus misalnya start min E. Nah, ini interface-nya ya, kayak berapa bytes yang udah kita terima, berapa bytes yang udah kita kirim, paketnya berapa yang udah kita terima, yang kita kirim juga berapa. Ada error juga, sama ada unknown protocol dan discards-nya. Terus ada banyak lagi yang bisa dipakai. Ini ada buat nampilin alamat min n, min o untuk menampilkan proses ID ya. Ini bisa kita coba juga. Netstat min n. Nah, ini active connection-nya nggak ada tadi. Netstat min o ya, min o nggak ada juga. Karena nggak ada tadi ya yang aktif yang sedang dipakai. Netstat min s. Nah, ini per protokol tadi ya, kayak ini lebih ke informasi statistik ya, lebih lengkap lagi dibagi per protokol. Misalnya IPv4 atau IPv4 statistiknya tuh yang paket Rechiva terima berapa gitu. Terus ada min s juga, min s tadi ya, min r ini untuk routing. Netstat stat min min s min r netstat min r. Nah, ini terkait routing table lah dari TCP atau IP-nya atau koneksinya atau jaringan. Sama yang terakhir ada ini untuk protokol ya, netstat min p, ini protokolnya. Oke,
Stat udah, ini ada juga NBStat ya. NBStat tuh untuk menampilkan informasi net bias melalui TCP. Ini bisa juga kita coba cek ya. Misalnya nama desktopnya itu kan nama pengguna lokal coba kita coba NBS stat ya, nbt stat min a, adapter statusnya. Oke, kita coba apa user. Coba kita coba user apa ya, user apa. Oke, oke, dia nggak muncul. Ini harusnya nanti nama desktop sih, nama pengguna lokal. Kita coba kita coba lihat dulu ya, user apa. Bentar. Coba ya, nbt stat user. Nah, kita coba host not found. Harusnya nggak ada berarti. Ini agak agak ini sih, karena pakai apa, uh, virtualbox ya. Jadi intinya nanti untuk nbstat itu fungsinya untuk menampilkan informasi net bias tadi ya. Biasanya untuk digunakan untuk jaringan, untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang diaktifkan. Seperti itu. Ini ada banyak perintahnya ya yang bisa dipakai. Ini bisa nbstat min juga, nb tstat min. Nah, ini yang terregistrasi ya, nggak ada yang terregistrasi. Kayak yang terregistrasi by broadcast ya, 9. Ini sama tadi ya, misalnya ini untuk membersihkan yang error besar. Jadi kalau misalnya kita nbt stat min r tadi ya. Oke, dan selanjutnya kita bisa ke tracer. Nah, tracer ini bisa dipakai untuk kita membaca routingan dari suatu IP ya, IP atau website sih biasanya. Nah, penggunaannya bisa kita ikuti contoh di sini. Ya, kalau dari sini contohnya ke microsoft.com ya. Ini bisa kita coba juga. Tracer
tracing routingnya ya. Routingnya ada yang sini, ada yang ke IP ini. Bisa kita tunggu aja nih. Ini kalau misalnya bisa dilihat ya, berarti jaringan ke Microsoft.com ini kurang baik karena ada request timeout ya. Nah, dia ada RTO-nya, sisanya ada yang aman. Ini ada yang lemot lagi. Itu sendiri biasanya kita coba buat lihat di satu website ya, kalau misalnya lemot. Misalnya di IP yang mana nih yang menyebabkan lemot gitu. Nanti bisa kita benerin. Oke, terus ada ping juga. Perintah ini biasanya kita buat mengukur latensi network ya. Biasanya buat ngecek dari latensi network di IP itu kayak gimana. Nah, ini tuh ping itu gabungan dari comment ping tadi sama yang comment tracer. Nah, ini kita bisa coba juga. Yang pertama komennya ping. Kita coba lihat dulu ya ada komen apa aja. Nah, ini ada minga host list. Ini low source root long host list ya. Ini buat ngeget loss source-nya ya dari host list-nya. Main and ini specify source resource timeout ya. Processing API. Ini kita bisa coba juga. Misalnya ping min n ini buat menampilkan ping min n google.com. Nah, ini buat nge-tracing rootnya. Tadi ya rootnya kita trace dulu rootnya apa aja. Ada yang kemungkinan lemot, lagi menunggu computing statistik ya. Ini pingnya coba juga. Second ya, kita jadi harus menunggu sekitar 275 detik buat mendapatkan statistiknya. Ada beberapa komen lain juga yang bisa dipakai nanti, misalnya minha ini untuk menentukan ya jumlah hop-nya tadi, buat melakukan proses pelacakan tujuan. Defaultnya tadi kalau kita lihat ya, dia ada tulisan ada 30 hoops. Di atas juga tadi ada tulisannya 30 hoops pas kita pakai tracer tadi ya. Terus juga ada minway, ini untuk menentukan nilai maksimum dari waktu tunggu. Kalau di sini kan dia 270 detik ya, apa namanya, timeoutnya ya, dari masing-masing ini. Nah, itu bisa kita tentukan juga. Terus min p itu maksimum untuk menunggu ya sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya tadi untuk menunggu adalah 250 ya. Oke, terus juga ada min key, nilainya berapa ini buat menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya itu adalah 100. Terus ada min p juga. Min p ini buat tes ya terhadap koneksi RSVP pad. Terus
terus juga ada lagi min r, r-nya yang besar, tadi min p juga p-nya besar, yang min r itu untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Oke, ini mungkin akan saya skip dulu ya. Misalnya mapping min n min h, coba 10 ya. Mapping min h 10 n google.com. Ini cuma 10 hoops ya. Computing statistic for 250 second. Ini bisa kita ganti sih, tadi pakai min p ya. Min p nya kita bisa kasih nilai juga sih. Kita coba ya. Min h min p nya misalnya 30 detik ya. Computing statistic for 30 detik. Ini buat nge-set statistiknya ya. Nanti muncul 30 detik. Bisa digunakan juga min q min w ya, waktu nilai tunggu. Ini untuk nilai tunggu. Coba pakai min w ya. Min w 30. Nah, ini kita bisa lanjut dulu ke kita coba buka lagi aja ya. Kita coba lanjut ke NS lookup. Nah, NS lookup ini kita bisa coba buat mendapatkan informasi terkait DNS, lalu juga alamat IP ya, dari misalnya website ya. Oke, tadi NS lookup untuk melihat ya terkait informasi DNS, lalu juga IP-nya. Oke, lalu selanjutnya NetSH ya. NetSH itu kegunaannya untuk menampilkan dan juga bisa untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, beberapa komen yang bisa dipakai itu ada misalnya di sini kita ada bisa NetSH interface ya. IP set address name, nama connectionnya apa, terus kita bikin static IP address misalnya nah ini misalnya kita bisa coba ya NetSH, kita coba NetSH interface-nya. Interface ini untuk men-set interface ya, interface IP address, kita untuk menambahkan address name-nya tadi pastikan ditaruh di kutipnya ya. Testing connection, kita set tambah IP-nya berapa, 92.168.0.1
titik 1.102 ya. Nah, terus 255 sorry 255.255.255.0 terus sama ya 192.168 ya satu. Oke, namanya enggak ini. The file name, directory name, or volume label. Coba lihat ya. NetSH address. Oh, nama connectionnya ya. Oke. Net interface IP. Dan udah banyak ya. Interface IP set address. Ini local area connection static 192.168.1.102 255 192.168.1.1. Ini ada apa ya? The file directory name misalkan. Oke, jadi saya udah coba cari, ternyata karena kita adapter itu salah ya, harusnya itu Ethernet ya, karena yang punya saya Ethernet bukan local area connection. Terus untuk ngeceknya kita bisa coba pakai NetSH interface IP show config, ini buat memperlihatkan config ya. Nah ini tadi kita udah ubah ya IP addressnya ke sini, dan nanti kalau misal kita IP config, nah ini nanti IP address udah berubah ke IP yang sudah kita set ya tadi. Nah nanti dia langsung nggak unidentified network ya. Nah baik, tadi saya coba cek IP config, ini udah muncul ya, nanti saya coba set di NetSH nya.
bisa jadi DHCP juga. NetSH interface IP set addressnya kita masukin tadi namanya Ethernet ya, source-nya jadi DHCP. Nah ini buat diubah ke DHCP. Oke, terus selanjutnya ada command root ya. Nah command root sendiri digunakan untuk menambah terus membuang dan menukar perintah routing table dalam sebuah host. Ini buat menampilkan routing table dari masing-masing host ya, bisa dibilang. Kita bisa coba cek dulu. Oke, root print ya, print. Nah ini buat bagian root table ya dari masing-masing host. Seperti itu. Terus ada tambah root add ya buat nambahin root baru. Kita bisa coba root add 192.168.1.0 max-nya masukinnya ke medianya aja. Oh, IP address-nya ya. Sebentar. Jelas IP config. Nah, root add 192.168.1.0.255.0.10.1.15. Oke, kita bisa coba cek ya. SH print dulu ya, root ya, root print. Ini ada 10.2.2.15 ya. Kita bisa coba. Titik 0.2.255 bed argumen ya. Coba ya, 127 titik 255 titik bed argumen. Oh sorry, 192.168.1.1.0 max 255, baru kita masukin itunya ya, 1.15. Nah nanti dia udah tertambah ya. Nah nanti kita bisa cek nih, kita coba root print. Nah nanti ada routingan baru harusnya. Nah ini ya, 192.168 ini ya, yang baru tadi kita tambahkan. Tuh, untuk menghapusnya sama, tinggal kita kasih root delete 192.168.0.1.0 max-nya 255.255.255.0.
print lagi. Nah, nanti yang tadi sudah hilang ya. Oke. Nah, selanjutnya terakhir ada net. Net ini adalah perintah di mana untuk melihat ya jaringan ya, lebih ke jaringan atau tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Ini lebih ke waktu sih, lebih ke waktu dari usernya ya. Ini kita bisa lihat juga. Nah, mungkin kita coba ya. Net time dari user coba bisa nggak? Coba ya. Coba net dulu ya. Di internet ini lebih ke ini ya, penggunanya ya, untuk melihat waktu tadi, terus juga untuk cookies kurang dia not available. Oh, oke. Ini kalau misalnya komputernya terhubung dengan LAN ya. Oke. Ini bisa kita coba gunakan ke komputer yang terhubung ya antara satu dengan yang lain. Nah, kita coba net user dulu. Nah, ini ada nih. Net time operating PC. Nah, ini nanti dia dapat kurang time ya. Terus ada juga buat mengecilkan layanan timer, mengontrol timer reset panel. Net stop times. Ini buat memberhentikan ya. Net start times ya. Buat ngejalanin timesnya lagi. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian saja video tugas kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kekurangan, mohon dimaafkan dan mungkin bisa ditambahkan di komentarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.